Ya, halo semuanya. Perkenalkan, saya Danis Kevin Israeli, perwakilan dari kelompok 6. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas 2 sebelum tes metode numerik kelas K01. Berikut nama anggota kelompok 6. Seperti ini. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, eliminasi gauss knife. Nah, di sini ada soal 3 persamaan dengan 3 variabel seperti ini ya. Nah, untuk menentukan nilai X, Y, Z dari 3 persamaan ini, kita menggunakan metode eliminasi gauss knife. Caranya, pertama kita buat tabel seperti ini. Kita masukkan nilai dari persamaan tersebut. 2X, berarti di sini 2, plus 3Y. 3 min Z, berarti di sini min 1. Hasilnya adalah 5 di sini. Baru yang persamaan keduanya juga sama, masukkan seperti ini. Persamaan ketiganya juga sama seperti ini. Nah, jika sudah, untuk menentukan nilai X, Y, Z menggunakan eliminasi gauss knife ini, caranya yaitu kita harus mendapatkan matriks segitiga bawah ini. Nah, jadi segitiga ini nilai baris kedua, baris ketiga, dan baris ketiga kolom 2 ini harus bernilai 0 seperti ini, harus bernilai 0. Jadi membentuk matriks segitiga seperti itu. Nah, caranya gimana? Langsung aja. Yang baris pertama kita copy semuanya, ini sama ya, karena yang diubah nanti baris kedua dan baris ketiganya saja. Nah, baru untuk baris keduanya, untuk mengubah 1 menjadi 0, caranya seperti ini. Baris kedua R2 ini dikurang dengan 1 dibagi 2 dikali R1, 2 dikali baris pertama. Kita sederhanain, rumusnya menjadi 2 R2 dikurang R1, artinya 2 dikali dengan baris kedua 1 ini, berarti 2 dikali 1 dikurang dengan baris pertama dikurang dengan 2, berarti 2 dikurang dengan 2, hasilnya ada 0. Jika sudah, kita copy sampai sini hasilnya, baru masuk ke baris ketiga. Caranya seperti ini. Ini hasil cara akhirnya R3 atau baris ketiga sama dengan 4 kurang dengan 2 dikali dengan baris pertama. 2 dikali dengan baris pertama, 2 kali 2 4, berarti 4 dikurang 4 hasilnya ada 0. Kita copy semuanya ke sini. Nah, lanjut, sekarang kita merubah baris ketiga kolom kedua ini menjadi 0. Caranya seperti ini rumusnya, baris ketiga ditambah dengan 2 dikali dengan baris kedua. Masukkan baris ketiga min 2 ditambah dengan 2 kali baris kedua, 2 kali 2 hasilnya ada 2, berarti min 2 ditambah dengan 2 hasilnya adalah 0. Jika sudah, kita copy di sini ya. Kita copy semuanya ke sini. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jika sudah membentuk matriks segitiga seperti ini yang nilainya 0, berarti proses metode Gauss knife-nya sudah selesai. Nah, dari matriks di atas diperoleh nilai X, Y, Z-nya, yaitu 2X plus 3Y min Z sama dengan 5. Nih, 2X plus 3Y min Z sama dengan hasilnya 5. Baru persamaan yang keduanya, ini karena 0, berarti kita mulai dari sini. Y ditambah 7Z sama dengan min 3. Seperti ini. Nah, baru persamaan ketiganya, ini 0, 0, berarti mulai dari Z. 13Z, kemenangan hasil adalah min 13, seperti ini. Nah, lalu kita penyelesaiannya seperti ini. Untuk menentukan nilai X, Y, Z-nya, kita mulai dari Z. Z-nya kita, untuk menentukan nilai Z-nya berarti 13, pindah ke sini menjadi bagi. Min 13 per 13, seperti ini, hasilnya adalah min 1. Baru Y-nya sama dengan min 3, seperti ini. Min 3, 7-nya pindah menjadi min 7, Y-nya pindah Z-nya masukin dari sini ya.
nilai z-nya kan, plus 7 z-nya pindah ke sini menjadi plus 7 menjadi min 7, z-nya pindah jadi seperti ini. Z-nya masukin dari nilai yang ini ya, min 1. Berarti min 3 min 7 min 7z. Min 7z ini berarti min 7 dikali min 1 karena nilai z sudah diketahui sama dengan hasil 4. Baru nilai x-nya juga sama, kita substitusikan, kita masukkan nilai z dan y-nya seperti ini. Jika sudah ketemu hasil nilai x-nya min 4. Nah, jadi nilai x y z-nya ini adalah min 4,4,1. Ketemu seperti ini ya. Nah, sekarang kita buktikan apakah nilai x y z ini benar. Nah, ini saya sudah menghitung ya. Kita masukkan, kita substitusikan nilai x y z-nya ke persamaan awalnya ini, 3 persamaan ini seperti ini. Dan hasilnya sama ya, ini min 5, hasilnya ini min 1, ini 3, sama seperti ini, 5, 1, 3. Nah, lanjut ke metode selanjutnya, yaitu eliminasi Gauss-Jordan. Contoh soalnya seperti ini, 3 persamaan dan 3 variabel ya. Nah, eliminasi Gauss-Jordan ini lanjutan dari Gauss-Naif-nya, yaitu matriks segitiga ini dirubah menjadi 0 juga, sama seperti Gauss-Naif. Atasnya juga matriks segitiga atas yang menjadi 0, yang ini menjadi 0, baru yang diagonal tengahnya ini harus bernilai 1 seperti ini penyelesaian akhirnya ya. 1 1 1 baru sisanya 0 seperti ini. Caranya gimana? Nah, ini yang pertama kita cari baris kedua dan baris ketiganya. Ini rumusnya R2 plus R1, dan baris ketiganya R3 min 3 dikali R1, hasilnya ada 0 0. Kita copy seperti biasa ke sini. Baru lanjut kita menentukan nilai baris kedua kolom keduanya, hasil yang tengah ini ya. Nah, ini kan min 1, kita harus mengubah ini nilainya menjadi 1. Gimana caranya? Berarti rumusnya seperti ini, R2 baris kedua min 1 dibagi dengan min 1. Min 1 bagi min 1 hasilnya adalah 1. Nah, seperti ini. Ini rumusnya ya. Lalu ntar kita copy semuanya ke sini, hasilnya sampai sini kita copy. Nah, sekarang lanjut ke selanjutnya. Ini baris ketiga kolom keduanya berubah menjadi 0. Rumusnya seperti ini, baris ketiga tambah 10 dikali dengan baris kedua, baris ketiga tambah dengan 10 dikali dengan baris kedua, hasilnya adalah 0. Nah, lanjut baris, kita mengubah sekarang nilai ininya, baris ketiga kolom ketiga ini kan min 52, kita rubah menjadi nilainya 1. Nah, rumusnya seperti ini, baris ketiga dibagi dengan min 52, hasilnya adalah 1. Selanjutnya nih, kan kita mengubah ini baris ketiga kolom pertama dan kolom keduanya menjadi nilai 0. Rumusnya seperti ini ya, masukin aja rumusannya, baru kita copy seperti biasa. Lanjut ke sini, kita sekarang mengubah ini nilainya 1 menjadi 0, karena ini kan harus berbentuk matriks segitiga gitu. Rumus ini R1 dikurang R2, kita copy, jadinya sih nanti hasilnya 0 sampai sini. Nah, jika sudah bernilai seperti ini, nilai 1 1 1 selebihnya 0, hasilnya berarti sudah diketahui nilai x dengan sama dengan 3, y nya 1, dan z nya sama dengan 2. Penyelesaian airnya seperti ini ya. Oke, ini lanjutan yang tadi ya, yang eliminasi Gauss-Jordan. Tadi kan sudah ketemu penyelesaian airnya seperti ini. Nah,
Jadi nilai diagonal ini 1 1 1, matriksnya segitiganya ini 0 0 0 0 0. Nah, berarti hasil ini sudah ketemu nilai x-nya, x, y, z-nya jadi 3 1 2. Jadi kita nggak perlu lagi mencari ininya lagi seperti ini. Gauss knife ini jadi lebih mudahnya lagi dari metode eliminasi Gauss knife-nya. Jadi nilai x, y, z-nya itu 3,1,2. Nah, kita buktikan. Kita masukkan persamaannya sama ya. Nilai z-nya nilai substitusikan nilai x, y, z-nya 3 tambah 1 tambah 2 dikali z-nya 2. Hasil ada 8, sama ya. Persamaan kedua juga sama, hasil 1, persamaan ketiga juga sama, hasil 10. Berarti betul ya nilai x, y, z-nya. Nah, sekarang lanjut menggunakan metode iterasi Gauss-Seidel. Rumus untuk contoh soalnya persamaannya seperti ini. Nah, sekarang kita ubah persamaannya seperti ini. Kita pisahkan x, y, z-nya ya. Jadi kita mencari persamaan dari x, dari y, dan persamaan dari z-nya. Untuk persamaan x-nya kita pindahkan semuanya ya. Jadi x di depan sama x sama dengan 1 dikurang 3y plus 5z dibagi dengan 12. Y-nya juga sama, z-nya juga sama. Jika sudah dibuat seperti ini, lanjut kita membuat tabel seperti ini. Kita buat tabel iterasi x, y, dan z-nya dulu. Nah, baru kita buat sini iterasi 0. Nah, untuk menentukan sebelum kita buat tabel ini juga kita menentukan dulu di sininya. Kita mau membuat toleransi errornya berapa. Sini saya memakai toleransi error 0,001 dan nilai awal dari x, y, dan z-nya itu 0, 0, dan 0. Jadi di sini kita masukkan iterasi 0-nya. Nilai awalnya 0, 0, 0, 0. Lalu kita masuk ke iterasi pertama, nilai x-nya. Rumusnya gimana? Kita masukkan nilai x ini dari yang ini. Nilai x ini persamaannya kita masukkan ini. Berarti 1 dikurang 3 dikali y-nya berapa? Y-nya yang ini. Y awal ini 0. Nih, rumus saya formulanya. Y-nya 0 ditambah 5 dikali z. Z-nya berapa? Ini z-nya 0 dibagi dengan 12. Hasilnya adalah ini 0,083. Baru yang y-nya juga sama, kita masukkan persamaannya. Yang z-nya juga sama, kita masukkan persamaannya. Baru untuk iterasi keduanya, nilai x-nya sama, caranya kita masukkan juga persamaannya seperti ini. Tapi untuk nilai y dan z-nya kita memakai nilai y dan z yang ini, yang baru. Jadi kita lihat rumusnya. Nah, ini nilai y-nya ini, nilai z-nya ini sama juga dengan yang y iterasi keduanya. Nilai x dan z-nya kita memakai nilai x-nya yang sampingnya ini, nilai z-nya yang ini. Baru nilai z-nya juga sama, kita memakai nilai x dan y-nya itu ini. Jadi ini kita pakai nilai x dan y itu yang terbaru ya, yang paling barunya. Kalau masih belum ada kita pakai yang atas. Tapi kalau misalnya sudah ada berarti kita pakai yang baru, ini paling terbarunya. Jika sudah, kita copy semuanya. Berarti dari sini kita copy ke bawah. Kita copy dulu, minimal kita buat di sini sampai iterasi ke 10 untuk menentukan convergennya ya. Baru kita taruh ini sebenarnya kalau nggak usah dibuat cuma nggak apa-apa. Ini yang x, y, z nya untuk menentukan error di x, y, z nya. Nah, kalau mau buat seperti ini rumusnya seperti ini ya. ABS dalam kurung x1 dikurang dengan x0 dibagi dengan x1 dikali dengan 100. Hasilnya adalah ini. Untuk error y-nya ABS y1
dikurang dengan Y0 dibagi Y1 dikali dengan 100. Untuk Z-nya juga sama seperti ini. Lalu kita copy ke bawah semuanya. Kalau sudah kita copy semuanya ke bawah, nah baru menemukan error maxnya. Ini hasil caranya seperti ini, max N7 sampai dengan EZ nya ini, dari EX sampai EZ. Baru kita setelah selesai kita copy semuanya ke bawah. Nah sekarang kita masuk ke kolom errornya ini, kolom untuk menentukan konvergennya. Rumusnya seperti ini ya, if jika N K7 dikurang K6 X1 dikurang dengan X0 lebih kecil dari, nah ini kita masukkan ini, nah ini ya, kita masukkan toleransi 0,001 di sini tadi kan, lebih kecil dari 0,01 titik koma. Lanjut masukkan lagi L7 yang I-nya, I1 dikurangi 0 lebih kecil dari 0,01 toleransi errornya. Lanjut M7 ini Z1 dikurang Z0 lebih kecil dari 0,01 toleransi errornya. Jika itu semua benar, maka hasil adalah konvergen. Jika tidak, maka masih lanjut. Nah, seperti itu cara rumusnya ya. Nah, jika sudah, klik enter, baru kita copy sampai iterasi ke 10 tadi kan. Nah, jika sudah ketemu konvergennya, nah ini saya udah ketemu konvergennya ada di iterasi ke 8 seperti ini, karena berarti kita dapat nilai x y z nya di sini, nilai x nya 1,00 berarti 1 ya, nilai y nya 3, nilai z nya 4. Kenapa nggak pakai yang ini? Karena ini masih belum konvergen. Nah ini masih lanjut. Nah konvergennya itu baru ada di literasi ke-8. Nah, jadi solusi sejatinya untuk X, Y, dan Z-nya itu bernilai 1,3,4. Nah, jika sudah seperti ini, kita buktikan ya. Kita masukkan kita substitusikan hasil X, Y, Z-nya ini ke persamaan soalan tadi. Ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kita lihat 12 dikali X, X-nya 1, ditambah 3 dikali Y, Y-nya 3, dikurang 5 dikali 4, dikali Z, Z-nya 4. Hasil adalah 1, benar. Baru untuk yang persamaan keduanya seperti ini, hasil adalah 28, benar. Untuk persamaan ketiganya juga hasil adalah 76, benar. Berarti solusi sejati untuk berarti nilai X, Y, Z-nya ini bernilai benar ya, berarti tepat. Berarti ini hasil X, Y, Z-nya yaitu bernilai 1,3,4. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk menentukan nilai X, Y, Z menggunakan metode eliminasi Gauss-Naif, Gauss-Jordan, dan Gauss-Seidel. Nah, jadi kesimpulannya itu sebenarnya untuk eliminasi Gauss-Naif caranya mudah. Jadi kalau caranya benar, hasil juga benar. Pasti benar ini. Jadi harus teliti menentukan dalam menentukan langkah-langkahnya. Baru untuk eliminasi Gauss-Jordannya juga hampir sama dengan Gauss-Naif, cuman ini lebih panjangnya. Tapi sebetulnya ini lebih mudah karena jika sudah ketemu penjelasan akhirnya seperti ini, maka nilai hasil X ininya sudah ketemu nilai X, Y, Z-nya. Jadi kita nggak perlu memakai persamaan lagi seperti di Gauss-Naif ini, kita nggak perlu buat kayak gini lagi. Nah, jadi sebenarnya Gauss-Jordan ini lebih mudah dari Gauss-Naif. Untuk Gauss-Seidel juga sama ya. Ya, sekian presentasi dari saya mewakili kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf.
dan terima kasih.